Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini, malam di bulan Ramadan yaitu malam ke-25 kita bisa mengikuti Zoom meeting bersama-sama dari program Satu Asa dengan tema Light Up Your Ramadan ya dan insya Allah hari ini tema yang diangkat adalah berkaitan dengan dahsyatnya malam Lailatul Qadar ya tentu yang kita harapkan bersama di 10 malam terakhir ini. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya Imam Punarko atau dipanggil Imam. Dan hari ini insya Allah sampai nanti penutupan akan mencoba untuk memandu acara ini dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan malam hari ini dengan baik dan dapat ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita nanti menghadapi sisa malam-malam di bulan Ramadan ini. Sebelumnya karena memang ini view-nya terbatas, saya mau sapa dulu kira-kira dari mana aja nih pesertanya nih. Saya coba lihat ya. Ada Kak Fajar ya, teman-teman yang lain nih yang udah on cam, terima kasih ya. Yang lain bisa juga ikut on cam dan yang lain juga bisa ikut mensiarkan kegiatan ini karena saya lihat pesertanya baru 27 ya. Karena ini kesempatan kita untuk mengajak teman-teman kita yang mungkin ya ingin mengikuti acara ini, berminat mengikuti acara ini, tapi belum tahu ya mungkin bisa kita share. Saya yakin di grup WA kalian ada banyak grup-grup yang bisa kita coba share sebentar selama sekitar 1 atau 2 menit. Mohon bantuannya untuk di-share ya, agar teman-teman kita bisa ikut juga merasakan ya nikmatnya kajian di malam 25 ini bersama Satu Asa dan teman-teman juga kita akan mendapatkan pahala jariah dari sharean kita gitu ya. Acara webinar Satu Asa ini yang terakhir di bulan Ramadan 1444 Hijriah dan insya Allah pembicara kita hari ini ada Ustadz Syukron Mukhtar LC MAG. Ya, insya Allah akan membawakan materi ya tentang dahsyatnya malam Lailatul Qadar. Tentu kita sudah nggak sabar ya menyimak materi yang disampaikan oleh beliau. Lanjut, nah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama kegiatan ini alhamdulillah disponsori oleh salah satu yang tadi kita sudah nonton videonya sama-sama. Yang pertama sponsor dari Inisiatif Zakat, ya, yang kedua dari Gerai Safa, yang ketiga dari Flava Bookstore, yang keempat dari Britalkid.goods, ada juga media partner dari Teras Muda _ID, Rumah Dakwah, Pemburu Kajian, dan spesial partner dari Cyber Community, Pena Bangsa.pr_PR, Buk Bakti ya, Bakti Tunas Muda, dan Salam.kajati dan Yepemuda.id ya. Jadi ini kegiatan yang positif didukung juga oleh lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan yang fokus dan concern terhadap keislaman, sehingga layak ya tentu acara ini kita share ke teman-teman kita untuk kita nanti simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya memberikan info ya, nanti di akhir kegiatan ini ada door prize ya. Door prize ini salah satunya adalah peserta yang aktif bertanya ya, yang aktif bertanya dan rajin on cam. Artinya memang kita share ya kamera kita ya, kita share wajah kita gitu ya, dalam arti
ikut juga menyimak, ya, ikut juga fokus menyimak kegiatan ini. Nanti dari panitia akan memberikan door prize di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda ikutin acara ini sampai di akhir. Nah, untuk lebih memberikan keberkahan di malam hari ini, mari kita sama-sama buka bersama kegiatan yang baik ini membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan tilawatil Quran dari Kak Fajar. Kepada Kak Fajar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah Ta'ala tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Kak Fajar ya, yang sudah membaca tilawah sekaligus hari tilawah yang mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat datang kami ucapkan ke Ustadz Syukron Mukhtar yang sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti setelah sambutan dari Direktur Satu Asa, Bapak Abdul Aziz, atau kita panggil Pak Abbas, ya, insya Allah akan langsung memberikan materi, ya, tausiah kepada kita. Tapi sebelumnya kita simak dulu sambutan dari Direktur Satu Asa, Pak Abbas, yang sangat super sekali. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga.
akan memberikan sambutan kepada kita, dan jangan lupa teman-teman, pastikan untuk juga men-syiarkan, kegiatan ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa juga ikut bergabung di kegiatan pada malam hari ini. Kepada Pak Abbas, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Kita kembali bermuajahah di dalam kajian Edu Zakat di serial webinar Letting Up Ramadan Satu Asa yang merupakan seri terakhir dari rangkaian webinar Letting Up Ramadan Satu Asa tahun 1444 Hijriah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada khutbah kita, suri teladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Kiai Haji Muhammad Syukron Mukhtar LC Magi yang sudah berkesempatan hadir di kajian Edu Zakat webinar Satu Asa pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada usia beliau, menjadikan aktivitas dakwah beliau merupakan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ucapkan juga jazakumullah pada para peserta kajian webinar Edu Zakat. Selain terima kasih kepada seluruh pengurus maupun pembina yang sudah hadir pada malam hari ini ataupun di kegiatan-kegiatan webinar kajian Edu Zakat Satu Asa Letting Up Ramadan. Selanjutnya, topik pada malam hari ini adalah topik pamungkas, insyaallah mengenai Lailatul Qadar. Bagaimana kita ketahui bersama, setidaknya Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki kemuliaan lebih dari 1000 bulan. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih mulia dari 1000 bulan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ketika saya mengetahui adanya Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca?" Maka baginda Rasulullah menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna." Beliau menjawab, "Katakan, ya Allah, sesungguhnya engkau maha maafkan, mencintai kemaafan, maka maafkanlah diriku." Sahabat Satu Asa, kajian Edu Zakat webinar Letting Up Ramadan malam hari ini mungkin rangkaian yang terakhir dari kajian Edu Zakat di bulan Ramadan. Tapi insya Allah Satu Asa akan menghadirkan webinar-webinar yang tidak kalah serunya di bulan-bulan berikutnya, terutama di bulan Syawal, karena kita tahu bahwasanya bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Bagaimana meningkatkan kembali amalia-amalia yang sudah kita lakukan selama Ramadan, meningkatkan kembali meraih capaian-capaian keberkahan yang sudah kita panjatkan di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa billana Ramadan. Maka kita Satu Asa akan terus juga meningkatkan melakukan agenda-agenda webinar, dan untuk itu kami mohon rekan-rekan sekalian, sahabat Satu Asa, untuk stay tune di sosmed media sosial Satu Asa. Yang kedua, kami mengulangi kembali apa yang sudah disampaikan oleh MC kita yang tampan, Mas Imam, pada malam hari ini. Kita mengucapkan juga terima kasih kepada para sponsor. Ada Inisiatif Zakat, Gerai Safa, Lava Bookstore, Retok Edi, dan beberapa media partner dari kegiatan kita, yaitu Teras Muda, Rumah Dakwah, dan Pemburu Kajian. Tak lupa, mumpung ini malam ganjil ya, malam ke-25 ya, Mas Imam ya. Insya Allah malam ini jika kita bersedekah, maka sedekahnya juga terhitung sebagai sedekah 1000 bulan. Maka jika sahabat Satu Asa, mari kita mengajak diri kita maupun keluarga kita dan rekan-rekan kita untuk berinfak. Baik itu berinfak melalui Satu Asa yang sudah di-share juga oleh panitia,
dan juga bersedekah bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih kepada para peserta yang mungkin dari awal webinar ini diadakan sampai dengan malam hari ini tetap setia, tetap stay tune mengikuti dan meraih berkahan melalui kajian Edu Zakat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Sebagaimana disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Asaid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menyatakan beberapa tanda dari orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar diantaranya adalah memiliki hati yang lembut. Dengan hati yang lembut, setidaknya kita akan mudah menangis, mudah bermunajat kepada Allah, mudah bermuhasabah, mengintrospeksi diri, mengakui kesalahan kita, dan menyesali dosa-dosa yang lalu. Kita juga merasa malu kepada Allah, sehingga kita rindu berjumpa dengannya. Walaupun dalam keadaan yang penuh dengan dosa, maksiat, tapi kita berharap terus untuk berjumpa dengan Allah dan mendapatkan ampunan, keridhaan dari Allah. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sahabat satu asa sekalian, semoga hadirnya kita di kajian webinar Edu Zakat pada malam hari ini terhitung sebagai salah satu amalia memburu Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan ketenangan ketika berada di majelis ini dan memberikan tambahan motivasi, penyemangat untuk terus rajin beribadah dan beramal soleh. Akhirul kalam, jikalau ada selama ini kekurangan dari satu asa dalam melakukan kegiatan, baik itu kegiatan secara online maupun secara onsite atau offline, kami mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun, dan semoga kita dapat meraih kemuliaan Lailatul Qadar, menjadi orang-orang yang bertakwa dengan amalia selama di bulan Ramadan dan mendapatkan gelar muttaqin. Akhirul kalam, Allah fikillah aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Abbas yang sudah memberi sambutan pada malam hari ini, sekaligus juga mengetuk hati-hati kita ya, dari sambutan beliau luar biasa untuk mengingatkan kita kembali begitu pentingnya malam Lailatul Qadar. Dan hari ini insya Allah akan juga dikuatkan kembali melalui pembicara kita Ustadz Muhammad Syukran Mukhtar LCMAG yang sudah hadir setengah kita. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya malam hari ini antum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jazakallah Ustadz sudah bersedia untuk menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan keberkahan buat antum dan keluarga juga, buat kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini. Dan insya Allah tadi saya ingatkan untuk teman-teman on cam agar kita bisa menunjukkan keseriusan kita menjemput malam Lailatul Qadar. Dan memang Ustadz ya, malam Lailatul Qadar ini sangat spesial ya, terutama di bulan yang spesial yaitu bulan Ramadan, dan tentu harinya pun dirahasiakan, bisa jadi malam ini, bisa jadi malam-malam setelahnya, tapi yang paling penting adalah mengoptimalkan di 10 malam terakhir ini. Dan harapannya kita semua yang ada di sini itu termasuk bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk mendapatkan malam utama tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, tema malam ini adalah dahsyatnya malam Lailatul Qadar, Ustaz. Dan seberapa dahsyat malam itu kami berharap bisa mendapatkannya dari Ustadz, masukan untuk kami semua di sini, karena memang seperti juga sebuah perlombaan ya, selain juga kekuatan ya, tekad, juga ada teknik mungkin ya, istilahnya seperti itu ya kalau kita di olahraga, nggak cuma butuh kekuatan dan kemauan juga, tapi ada teknik di situ. Dan mungkin malam Lailatul Qadar ini salah satu yang harus kita utamakan ya, apa saja yang paling utama, apa saja yang diajarkan Rasulullah SAW, dan apa saja yang bisa kita optimalkan di malam-malam tersebut agar malam-malam tersebut tidak berlalu begitu saja. Mungkin itu sedikit dari saya. Ustadz mohon bimbingannya pada malam hari ini kepada Ustadz M. Syukran Mukhtar LCMAG. Insya Allah sampai jam 9.45 ya akan membimbing kita, memberikan materi kepada kita semua.
Kepada Ustadz Syukron Mukhtar, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Teman-teman, satu asa yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Salat dan salam kita curahkan pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf, saya pakai handphone dan kondisinya pencahayaan agak sedikit kurang. Baru tiba silaturahim di rumah orang tua. Dan mohon maaf juga saya tidak membuat PowerPoint ya. Karena memang saya tidak biasa dengan PowerPoint, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waktunya memang juga tidak sempat. Karena semestinya memang ada narasumber berbeda yang berbicara di satu asa pada malam hari ini. Qadarullah berhalangan, saya diminta untuk menggantikan. Sebenarnya seharian ini saya tidak mau banyak membuka handphone karena lelah, banyak istirahat. Jadi baru bisa menggunakan handphone di waktu maghrib tadi. Mudah-mudahan ala kulli hal tidak mengurangi esensi keberkahan kita pada malam hari ini dan tidak mengurangi upaya kita untuk bisa memahami secara utuh apa itu Lailatul Qadar. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu adalah satu buah nama yang Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Karena nama ini sudah Allah siapkan bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang berupa penamaan yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ketetapan-ketetapan untuk manusia itu sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun namanya. Jadi sudah ada penamaan ini, sudah Allah siapkan dari jauh-jauh hari. Lailatul Qadar yang kaum muslimin mendambakannya karena memang ada dalil yang berbicara tentang keutamaannya. Yang paling masyhur adalah dari surah Al-Qadar itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadri?" Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang seumpama dengan 1000 bulan bagi orang-orang yang dapat meraih keutamaan di dalamnya. Nah, 1000 bulan itu kalau kita konversi dalam bilangan kita kurang lebih 83 tahun 4 bulan, 84 tahun. Nah, teman-teman sekalian, kita berawal dulu dari makna Lailatul Qadar, makna Al-Qadar dulu. Setelah makna baru kita nanti berbicara terkait dengan keutamaan. Apa keistimewaannya, kekhasannya, dan bagaimana caranya kita bisa meraihnya. Lailatul Qadar itu teman-teman sekalian, sebagaimana namanya malam Al-Qadar. Jadi bukan malam Lailatul Qadar sebenarnya, tapi malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Karena lail atau lailah di dalam bahasa Arab, jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, artinya adalah malam. Maka malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Apa makna Qadar? Makna Qadar itu secara bahasa ada 3. Yang pertama dia adalah syaraf atau kemuliaan. Maka malam Lailatul Qadar itu juga diartikan dengan malam Lailatul Syaraf. Lailatul Syaraf atau malam kemuliaan. Yang kedua adalah makna Qadar itu adalah sempit. Al-Qadar bermakna ad-dayiq, maka Lailatul Dayiq. Yang ketiga adalah makna Qadar sendiri itulah takdir. Sebagaimana makna Lailatul Qadar, maka malam Al-Qadar itu adalah malam ketetapan takdir manusia. Kita akan coba bedah dulu 3 makna ini. Yang pertama adalah syaraf, kemuliaan. Maka di malam ini adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam yang penuh dengan keutamaan. Yang jelas aja tadi ayat dari surah Al-Qadar, ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam ini
lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, yang setara dengan 83 tahun 4 bulan. Malam ini penuh dengan keutamaan. Kemudian yang kedua adalah malam Al-Qadar, berarti malam yang sempit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma idza mabtalahu rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibtalahu faqadara alaihi rizqahu. Allah jadikan qadar rizkinya. Qadar di sini maknanya adalah sempit, doyik. Maka Allah mempersempit rizki mereka. Mereka mengatakan Rabbi ahanan. Allah telah mencelakakan aku. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan telah nah ini makna al-qadar, berarti makna juga adalah doyik. Kangen keluarga ngomong tok. Berdasarkan ayat ini gitu ya. Kemudian yang ketiga makna al-qadar adalah takdir. Di antara dalilnya adalah sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan di awal, innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi khamsin alfasana. Allah telah menetapkan maqadir. Maqadir di situlah takdir. Bukan syaraf, bukan kemuliaan, bukan juga doyik, bukan kesempitan. Jadi itu adalah malam al-qadar, yang artinya adalah malam yang sempit, malam yang mulia, dan malam yang ketetapan. Jadi dari makna ini kita bisa memahami bahwasannya malam al-qadar adalah malam yang penuh dengan keutamaan, di mana malam itu sedikit waktunya, sempit ya, dan juga malam itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir untuk manusia. Jadi dari 3 penamaan secara bahasa kita bisa tarik kesimpulan makna al-qadar gitu ya, atau Lailatul Qadar. Kemudian teman-teman sekalian, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar ini? Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada yang namanya satu malam, yang itu malam itu kualitas waktunya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa sih ada seperti ini? Ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan umat manusia, tapi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan keterangan dari para sahabat yang mengatakan, Inna Lailatul Qadari mukhtasatun bi ummati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam zadahallahu syarafan falam yakun liman qablaha. Ini ungkapan para sahabat. Bahwasanya Lailatul Qadari, malam Al-Qadar itu mukhtasatun bi ummati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Allah khususkan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zadahallahu syarafan, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad, falam yakun liman qablaha, dan malam yang seperti ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, tidak juga umat Nabi Musa, tidak juga umat Nabi Isa alaihissalam, ataupun umat-umat yang lainnya. Ini khusus. Jadi saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, Allah berikan yang namanya Lailatul Qadar. Gitu ya. Nah, kemudian kita bertanya selanjutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat Nabi Muhammad dengan cara dihadirkan Lailatul Qadar? Kenapa Allah berikan Lailatul Qadar ini kepada umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad, jawabannya adalah karena umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Umat yang lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana ungkapan Nabi SAW, Nahnul akhirun al-awwaluna. Nahnu al-akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Ini hadis Nabi. Yang artinya kita ini, aku dan umatku adalah kelompok terakhir dan kelompok pertama. Apa maksud kelompok terakhir? Kelompok terakhir adalah kita ini umat yang hidup di akhir zaman. Dari proses kehidupan dunia, Nabi Muhammad beserta umatnya adalah yang hidup di akhir zaman. Sedangkan apa makna al-awwaluna yaumal qiyamah? Yaitu orang yang pertama di hari kiamat. Maksudnya adalah nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita adalah orang pertama yang akan menginjakkan kakinya di surga. Jadi yang akan masuk surga duluan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya.
Sampai-sampai dalam satu riwayat Rasul ketika memuji Sayyidina Abu Bakar, Rasul mengatakan amma anta ya Abu Bakrin awwalu man yadkhul amma anta ya Abu Bakrin awwalu min ummati man yadkhulul jannah. Adapun engkau ya Abu Bakar, engkau adalah orang pertama dari umatku yang nanti akan masuk surga. Jadi setelah Rasul masuk surga, kemudian disusul Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan keutamaan kita, keutamaannya umat Islam. Nah, lalu kita berpikir, gimana kita bisa lebih unggul daripada umat yang lainnya? Kan kita lebih unggul karena kita umat yang pertama masuk surga. Tentu cara pertama masuk surga adalah harus banyak amalnya, harus sedikit dosanya, kan kurang lebih begitu ya. Nah, kalau kita ingin membandingkan misalkan dengan umat yang lain, bagaimana bisa kita bisa masuk surga sedangkan umat Nabi Muhammad itu umurnya umat Nabi Muhammad itu sedikit. Tapi Nabi mengatakan kita umat terbaik. Nah, bagaimana bisa terbaik? Tentu kalau kita sandingkan, kita bandingkan dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, maka kalah kualitas kita ini. Gitu ya. Seperti Nabi Nuh saja misalkan alaihissalam. Dengan Nabi Nuhnya, Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Bukan usia hidupnya Nabi. Tapi usia dakwahnya Nabi Nuh. Lalu berapa lama usia hidupnya? Jelas usia hidupnya berarti lebih lama daripada usia dakwahnya. Begitu juga dengan pengikutnya yang atau manusia yang hidup di zaman itu, hidupnya umurnya lama-lama. Tentu yang hidup di zaman Nabi Nuh tidak semuanya juga mengingkari Nabi Nuh, ada juga golongan yang beriman kepada Nabi Nuh, yang mana berarti mereka umurnya juga panjang-panjang, umurnya juga hebat-hebat. Begitu ya. Nah, ini yang perlu kita mengerti. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kita bisa mengungguli mereka? Sedangkan umur mereka panjang, adapun umur kita simpel. Umur kita, umatnya Nabi Muhammad itu sedikit. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Ini hadis sahih. Yang artinya, a'maru ummati, umurnya umatku itu baina sittina wa sab'ina sana. Hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit di antara umatku yang umurnya sampai ke situ. Sampai ke 70 sedikit. Rata-rata wafatnya di 60-an. Dan semakin ke sini semakin lebih sedikit lagi. Ada yang sebelum 60 sudah Allah wafatkan, bahkan banyak. Gitu ya. Nah, problemnya, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya umat Nabi Muhammad yang umurnya sedikit itu kok bisa lebih pertama masuk surga? Umat Nabi Muhammad yang umurnya sedikit itu kok bisa lebih unggul daripada umat yang lainnya? Itulah Allah turunkan Lailatul Qadar. Jawabannya, ya. Lailatul Qadar. Yang mana meskipun umur hidup umat Nabi Muhammad sedikit, tapi dia bisa mendapatkan umur amal yang jauh lebih lama daripada umat-umat sebelumnya. Misalkan begini, caranya Ustaz ngitungnya. Ngitungnya begini, makanya Allah meskipun umat Nabi Muhammad umurnya sedikit, Allah spesialkan dengan hadirnya kualitas amal yang setara dengan puluhan tahun. Yaitu dengan Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversi kurang lebih 83 sampai 84 tahun. Atau tepatnya 83,4 tahun. Kalau itu kita dapatkan, misalkan umat Nabi Muhammad dalam dapat sekali Lailatul Qadar, gitu ya, maka dia mendapat tambahan umur 84 tahun. Kalau sekali. Lalu bagaimana kalau dia 10 kali selama hidupnya dapat Lailatul Qadar? Maka 840 tahun. Lalu bagaimana ketika 20 tahun dia dapat Lailatul Qadar? Maka kali 2 aja, 1700-an kurang lebih usianya. Usia amal, ya. Usia amal. Sedangkan usia hidupnya tetap 60 sampai 70 tahun. Nah, inilah caranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad itu lebih baik. Maka para ulama kemudian menegaskan meskipun umurnya umat Nabi Muhammad itu lebih sedikit, maka kualitas mereka bisa lebih baik daripada umat sebelumnya disebabkan Allah hadirkan Lailatul Qadar. Tapi bagi siapa yang mendapatkannya, ya kan? Kalau nggak dapat ya sama aja, gitu ya. Kalau Mas Imam pengen dapat, ya harus Lailatul Qadarnya didapat. Mbak Sarah pengen dapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadar juga didapatkan. Semuanya juga, begitu ya. Saya sebut namanya yang kameranya on aja, gitu ya. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, maka Allah sayang sama kita. Allah tuh cinta sama kita. Tinggal kitanya mau nggak sih disayangi Allah? Kitanya mau nggak sih dicintai Allah? Nah, kebanyakan kita itu enggak mau, ya, enggak mau berupaya untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak caranya Allah Subhanahu wa taala menanamkan cinta dan sayang pada seorang
manusia. Subhanallah. Itulah malam Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Kita sudah ketahui. Kemudian kenapa dinamakan Al-Qadar? Kita sudah ketahui. Gitu ya. Keutamaannya juga sudah kita dapatkan. Alasan kenapa ada Lailatul Qadar juga kita sudah mengerti gitu ya. Dan kenapa diberikan kepada umat Nabi Muhammad khusus saja, jawabannya pun sudah kita ketahui. Dan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, teman-teman sekalian, selain dia mendapatkan kualitas amal yang setara dengan dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, ya, maka di selain itu juga orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu benar-benar dia menegakkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan keutamaan tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa tambahan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Maka berupa ampunan dari dosa-dosanya. Man qama Lailatul Qadari iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam Al-Qadarnya, gitu ya, di malam Al-Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakannya dengan keimanan dan mengharapkan pahala Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya ampunan atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama ini. Subhanallah. Yuk, siapa yang merasa nggak punya dosa? Ada di sini nggak punya dosa? Kita semua punya dosa ya. Hari ini aja puasa kita juga berdosa kadang. Puasa masih gibah, kan gitu ya. Puasa masih melakukan hal-hal yang tidak benar dan segala macamnya. Maka kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa kita dapatkan melalui Lailatul Qadari. Nah, kemudian kapan sih Lailatul Qadar? Nah, pertanyaan selanjutnya. Teman-teman sekalian, sebenarnya ya, Lailatul Qadar itu ada waktu khusus. Waktu yang sudah ditentukan sebenarnya ya. Nggak perlu dicari-cari karena dia ada di satu malam sebenarnya awalnya. Tapi itu nggak jadi diketahui. Maksudnya gimana, Saat? Jadi gini, dulu Nabi SAW itu berdasarkan cerita Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha keluar rumah pengen ngasih tahu kapan Lailatul Qadar. Tapi nggak jadi karena ada yang berselisih di antara sahabat. Maka dicabut pengetahuan itu. Dan Nabi juga mengatakan melalui hadisnya, "Inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadari. Fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum. Faltamisuha fi sab'in wa khamsin aw salasin." Begitu ya. Jadi kata Nabi SAW, ini kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar. Aku keluar rumah ingin ngasih tahu kepada kalian kapan terjadinya Lailatul Qadar. Pengen dikasih tahu tuh sebenarnya. Begitu Nabi pengen ngasih tahu, ketika Nabi keluar rumah melihat yang berselisih. Fatalaha fulanun wa fulanun. Kemudian ada yang berselisih. Si satu dengan yang lainnya. Ada beberapa yang berdebat. Karena perselisihan itu, pengetahuan Nabi soal Lailatul Qadar dicabut oleh Allah. Farufiat. Nabi jadi lupa kapan Lailatul Qadar itu yang tadi dikasih sama Allah. Jadi lupa karena perselisihan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa asa an yakuna khairan lakum. Tapi dengan diangkatnya ini mudah-mudahan lebih baik buat kalian, kata Nabi SAW. Tapi Nabi ngasih clue. Faltamisuha fi sab'in wa khamsin wa salasin. Kejarlah di malam yang 27 akhir, 25 akhir atau 29, 23 akhir. Nah gitu ya. Nah, seperti itu clue. Dalam riwayat lain, faltamiswa fi al-witr. Kejarlah di malam-malam ganjil. Faltamiswa fi ashril awakhir wal tamiswa fi al-witr. Kejarlah di 10 terakhir dan lebih kejar lagi dia di malam-malam ganjil. Itu ada clue-nya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dari hadis ini, teman-teman? Hikmah dari hadis ini pertama adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci yang namanya perselisihan. Talaha itu selisih ya, bukan debat ya, bukan berkelahi. Nggak nyampe berantem, ya bisa jadi hanya adu argumen. Allah nggak suka. Saking Allah nggak suka itu, ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat lagi sama Allah. Jadi yang suka debat ini, udahlah, dihentikan. Selama debat itu nggak ada manfaat, ditinggalkan. Tapi kalau mendatangkan manfaat, misalkan untuk maslahat yang lebih besar, ya silahkan. Debat kandidat calon presiden itu perlu untuk membedah visi misi. Jangan pula kata KPU nggak usah debat karena nanti ilmunya diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah, ini dinamika
kepemimpinan dan politik perlu gitu kan. Tapi kalau debat-debat kusir bumi itu datar atau bulat, udahlah antum ngapain, nggak menjadikan itu masuk surga itu, gitu kan ya. Bapak di Nabi di surga atau neraka, nggak usah antum pikirkan itu. Antum tahu ilmu juga nggak jadi masuk surga, tapi dan malah mengganggu penghormatan kita kepada Nabi, gitu ya. Ini kira-kira nanti di surga pintunya itu dorong atau digeser kanan kiri, gitu, rolling door. Ente nggak usah nanya hal begitu, itu hal nggak penting, gitu kan ya. Debat antum panjang pendek dan segala macam, nah, itu nggak perlu. Maka yang perdebatan itu mendatangkan kemurkaan Allah. Kita sudah pernah mendapatkan kemurkaan Allah. Murka Allah apa? Lailatul Qadar yang seharusnya kita ketahui, jadinya tidak diketahui, ya kan? Tetapi itu lebih baik. Wa asan yakuna khairan. Itu lebih baik untuk kalian, kata Nabi. Karena kenapa lebih baik? Jadi kita lebih berupaya nyari kapan sih, ya kan? Itu saja sudah dibuat gini, Nabi masih baik. Waltamisa fi ashl awakhir, waltamisa fil witr. Kejar di 10 hari terakhir dan kejarlah di witir. Maka malam-malam ganjil banding yang iktikaf. Di malam-malam genap istrikaf, ya. Malam-malam genap tidak beritikaf di masjid, bercengkrama dengan keluarga di rumah. Anu bayangin kalau malam Lailatul Qadar itu disebut benar oleh Nabi. Lailatul Qadar malam 25, malam 21 sampai 24 kagak ada itu yang iktikaf. Ya. Malam 26 kagak ada itu. Ini kita aja kan gitu kan. Itu udah dikasih baik ini. Malam-malam ganjil. Malam 21 rame. Malam 22 sepi. Malam 23 rame. Itu kan tabiatnya umat Nabi Muhammad gitu ya. Yang umat kita ini kurang ajar banget gitu ya. Kalau kita pikir-pikir kita ini gak sopan banget sama Nabi. Sudah dikasih keutamaan. Nabi baik dibalas dengan hal yang begini gitu. Padahal pengetahuan tentang kapan Lailatul Qadar itu juga dicabut disebabkan oleh kita juga. Kan gitu kan. Jadi ini adalah pelajaran penting buat kita semua gitu. Jadi kita harus belajar dari pengalaman ini, dari pelajaran ini. Akan tetapi teman-teman sekalian, Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan dengan melalui clue-clue itu. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Beriktikaf. Kalau Nabi itu kata Sayyidah Aisyah, idza ja'al ashrul akhir min Ramadan, kalau datang 10 terakhir Ramadan, syadza mi'zarahu, mengikat pinggangnya, wa ahya lailahu aiqadha ahlahu, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi menghidupkan malam itu untuk ibadah, bukan tidur. Ini banyak yang iktikaf tuh ke masjid itu, ini ya, sudah bawa bantal, bawa guling, bawa selimut plus kipas portable. Jadi abis tarawih dia makan, ngobrol, tidur. Nanti dibangunin menjelang sahur. Habis sahur, sholat subuh pulang. Ente bukan itikaf itu numpang tidur. Ya. Ngapain sih di itikaf itu? Di itikaf itu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara zikir, dengan cara sholat sunnah, dengan cara membaca bacaan Al-Quran Al-Karim, bukan dengan gosip-gosip yang nggak penting. Sudahlah iktikaf di masjid bahasanya masih politik gitu ya. Sudahlah di masjid debat pembahasan soal bisnis lagi, bukan nggak boleh bahas masjid, bukan bahas politik, bukan nggak boleh bahas bisnis, boleh, tapi yang kita tahu sendiri gitu loh. Di saatnya iktikaf kita selesaikan dengan iktikaf yang benar-benar beriktikaf, gitu ya. Ini barangkali teman-teman yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Biar ada sesi pertanyaan diskusi kita, gitu ya, di malam hari ini. Kalau ada silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, nggak usah diadain. Tinggal kita manfaatkan untuk Lailatul Qadar, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan selanjutnya sedikit sekali. Fikih. Ustadz, Lailatul Qadar itu itikaf itu untuk laki-laki aja atau perempuan juga? Boleh perempuan juga selama tidak mengandung fitnah, ya. Tidak mengandung fitnah, perempuan boleh beritikaf. Permasalahannya Ustadz, gimana kalau perempuan ini ada haid? Haidnya pas 10 hari terakhir ini. Kita nggak bisa dong Lailatul Qadar. Kita bisa dapat keutamaan Lailatul Qadar dengan beribadah di rumah kita, gitu ya. Seperti itu, perbanyak tetap sama Allah. Lailatul Qadar itu bukan pilih. Ketika turun di Masjid Al-Huda, Masjid Al-Ikhlas nggak turun Lailatul Qadar, bukan begitu, gitu ya. Lailatul Qadar itu Allah turunkan secara kolektif, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Menarik ya. Ternyata
ada tambahan ilmu juga buat kita, buat saya terutama Ustadz. Jadi udah tahu keluar rumah mau ngabarin malam Lailatul Qadar, tapi kemudian ternyata diambil pengetahuannya gitu ya. Dan ada hikmah jangan berselisih gitu ya. Tapi memang luar biasa ya keutamaan malam Lailatul Qadar ini, di mana kita sebagai umat akhir yang kemudian usianya rata-rata pendek, tapi kita punya kesempatan untuk mengungguli umat-umat sebelumnya, karena memang disampaikan kita adalah umat yang terbaik ya teman-teman semua. Dibuka sesi tanya jawab, silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya ya sebelum kita sama-sama berangkat ini ke masjid, karena udah semangat ya mau menjemput malam Lailatul Qadar. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, tentu pasti ada pertanyaan ya. Cuman silakan kalau yang Ahwat, kalau yang malu bertanya bisa di chat, diketik, atau kalau Ikhwan yang mau bertanya silakan. Tapi ya kalau bertanya secara terbuka ya silakan. Ada dari teman-teman? Bisa raise hand ya, biar kita tahu. Oke, dari Alia Febriana. Ya, Alia Febriana ingin bertanya. Kepadanya dipersilakan. Ada? Silakan. Udah raise hand? Apa di chat atau mau disampaikan langsung kepada Ustadz? Silakan. Pada Mbak Alia. Oh iya, Oke, bisa, bisa diketik bisa, ya. bisa. Oh, bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Ustadz, izin off-cam juga. Saya ingin bertanya tentang kegiatan variasi ibadah di saat kita iktikaf. Kira-kira bagaimana ya yang efektif dan biar nggak ngantuk gitu ya? Karena apa namanya, kadangkala memang untuk terus berjaga gitu ya, tidak tidur itu kita mengalami kesulitan, apalagi yang masih ada aktivitas di siang hari gitu. Jadi kan berbagai amal ibadah bisa kita variasikan, dan mungkin ada tips-tips dan strategi gitu dari Ustadz, bagaimana gitu caranya biar terus bisa bisa apa khusyuk dan tidak mengantuk gitu Ustadz. Terima kasih banyak. Ya, pertanyaannya itu ya, variasi ibadah ya mungkin ya tidurnya nggak banyak atau nggak numpang tidur ya istilah tadi Ustadz, tapi juga optimal begitu Ustadz. Padahal pada Ustadz, persilakan. Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi gini, bukan berarti juga etikaf tuh nggak boleh tidur, itu maksudnya. Ya, yang poinnya itu bukan nggak boleh tidur, tapi jangan dibanyakin tidurnya. Namanya tidur itu kebutuhan manusia, kebutuhan kita semua. Apalagi misalkan tidurnya bagi orang yang siangnya bekerja, tentu lelah toh malamnya. Begitu tentu malamnya lelah, kita harus beribadah, maka kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan memperbanyak tidurnya, tapi diperbanyak ibadahnya. Lalu bagaimana manajemen waktu di malam hari itu supaya kita benar-benar bisa maksimal, apalagi bagi pekerja. Nah, bagi pekerja, teman-teman sekalian, bekerja di siang hari itu juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman yang bekerja di siang hari dan pengen juga beriktikaf di malam hari, pastikan energinya cukup. Jangan pula nanti karena iktikaf di esok harinya masih kerja misalkan, nanti kacau. Kalau malam ini kan enak nih, contohnya malam Sabtu kita iktikaf, besoknya masih hari Ahad, hari Minggu libur. Bagaimana kalau malam Senin, malam Selasa, malam Rabu gitu kan? Kita beriktikaf, besoknya kita masuk tidur, kerjaan yang menjadi kewajiban kita tidak kita tunaikan, kan zalim juga. Begitu ya. Maka yang kita harus lakukan adalah siang-siangnya kita serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Serius pada bekerja, diluangkan waktu untuk istirahat sehingga malamnya kita cukup. Begitu ya. Setelah tarawih kita jangan gini, kebanyakan di iktikaf itu yang menghabiskan waktu sia-sia itu dua hal. Kalau nggak tidur, ngobrol. Gitu ya.
Nah, kadang ibadah ngantuk, pas ngobrol hilang ngantuknya. Gitu. Maka caranya gimana? Caranya biar efektif, habis sholat tarawih ketika kita itikaf di masjid misalkan, udah jangan ngobrol, minum sebentar, langsung ibadah. Zikir ya, atau baca Quran banyakin, zikir atau baca Quran banyakin. Begitu ya. Seperti itu. Ketika sudah terasa kantuk, boleh baru kita seling dengan ngobrol sebentar. Gitu kan ya. Ngantuk lagi berwudu masuk ke masjid dengan sholat sunnah lagi, gitu ya, berdoa lagi. Hal-hal seperti itu yang bisa menjadikan malam kita lebih efektif. Banyakin zikir, baca Quran, dan berdoa. Ngobrol boleh sesekali kalau dirasa kita jenuh dari ibadah kita. Dan kita juga harus tahu manajemen waktu. Bukan berarti itikaf tuh nggak boleh tidur. Kita tetap harus tidur, gitu ya. Misalkan di malam harinya kita tidur jam 12 sampai jam 2 atau jam 11 sampai jam 2 atau bagaimanapun kita yang bisa mengaturnya. Begitu ya, sehingga besok bangun kita juga istirahatnya secara maksimal. Begitu ya. Ibadah lagi baru bisa istirahat secara maksimal. Barakallahu fikum. Iya, itu ya tadi selain juga memanajemen tidur juga memanajemen ngobrol ya. Kadang-kadang acara itikaf jadi acara reunian juga satu kadang-kadang ketemu teman jadi malah ngobrol ya. Bisa jadi ini pengingatan juga untuk kita bagaimana memanajemen waktu di malam-malam itikaf, dan tentu apalagi kita belum masuk cuti bersama ya. Jadi memang kadang-kadang juga di hari biasa masuk kategori office hour ya atau bekerja. Dan itu ya udah terjawab ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Pertanyaannya itu dari ya, ada yang mau tanya lagi? Oh ya. Ada? Atau saya bacakan dia di kolom chat ya. Jadi ini dari Fadli Cristiano Ronaldo 7 ya, CR7 ya. Ini punten mau nanya kalau malam Lailatul Qadar itu ada perantaranya nggak disisat seperti wahyu datang ada perantaranya ya gitu mungkin ya pertanyaannya ya. Jadi mungkin pertanyaannya Lailatul Qadar itu ada perantaranya nggak sih gitu ya. Mungkin bisa dijawab Ustaz. Wallahu ta'ala alam, ada perantara yang dimaksud atau tidak seperti apa gitu ya. Kalau pertanyaannya disandingkan dengan Al-Quran yang memang Allah turunkan, tapi turunkannya melalui malaikat Jibril. Al-Quran atau tidak. Al-Quran itu kan turunnya 2 kali ya. Dari Allah kepada langit Baitul Izzah di langit dunia, baru dari Baitul Izzah kepada bumi kepada manusia itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Begitu. Sebagaimana hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidan. Jumlatan wahidatan. Allah menurunkan Al-Qur'an sekali turun gitu ya. Kemudian min lauhil mahfud ila baitil izzah fi sama'id dunya, dari lauhil mahfud kepada baitul izzah di langitnya dunia. Summa anzalahu mufassalan bihasabil waqa'i fi 23 sanah. Kemudian Allah turunkan secara bertahap selama 23 tahun. Ya, selama 23 tahun Allah turunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Nah, turunnya seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran. Bagaimana turunnya Lailatul Qadar? Apakah ada perantara atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Karena Lailatul Qadar itu bukan barang. Kalau Quran kan barang ya. Menjadi barang. Ada kalimat yang ditalakikan kepada Nabi Muhammad. Maka ada sesuatu yang bisa Allah langsung Allah panggil seperti Nabi Allah panggil ke ke sisi Allah ya. Ketika Sidratul Muntaha, ketika ingin diberikan perintah soal salat, ya kan? Itu kan nggak pakai perantara, langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ayat-ayat yang lain melalui perantara Nabi Muhammad. Karena itu ada yang ditalakikan, ada yang disampaikan, perlu didengar. Nah, sedangkan Lailatul Qadar ini tidak ada yang perlu disampaikan, tapi adalah keberkahan yang Allah turunkan, gitu ya. Bagaimana prosesnya? Wallahu ta'ala alam bisawab, kita tidak bisa mengetahui, hanya saja ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya diantaranya malam itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu
panas. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, hudu malam yang tenang gitu ya, tidak terasa dingin dan tidak terasa panas, meskipun ada AC tapi tidak kedinginan, meskipun tidak ada AC tapi tidak kepanasan, dan paginya itu ada secercah cahaya yang muncul gitu ya. Itu tanda-tanda Al-Qadar. Kalau itu ada berarti itu kemungkinan besar Lailatul Qadar. Tapi kalau sudah tanda anda gimana? Bukan berarti udahlah nggak usah itikaf lagi, Lailatul Qadarnya sudah lewat. Enggak, karena itu kita tidak bisa menjamin. Walaupun memang itu sudah misalkan benar-benar Lailatul Qadar, tetap kita batal ibadah beritikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semua, poinnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya. Karena selain tentu yang paling keutamaan di Lailatul Qadar adalah kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang kita berdoa tadi ya, berdoa sebelumnya agar kita dimasuki ke dalam bulan suci Ramadan, dan ini kesempatan kita ya untuk dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, ini diskusi semakin menarik ya tentu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Tadi sudah ada 2 penanya. Ada satu nih dari peserta ya, dari peserta ahwat, apakah ahwat itu atau perempuan diutamakan itikaf di masjid atau di rumah saja, begitu ya. Tadi kan Ustadz sempat sampaikan ini bukan barang ya, ini sebuah kondisi ya, keadaan, situasi yang terjadi gitu ya. Dan bagaimana dengan ahwat, apakah diutamakan di masjid atau di rumah saja? Apa dulu Ustadz untuk pertanyaan yang ini? Asli ibadahnya perempuan itu di rumah. Tetapi jika tidak ada mengandung fitnah ke masjid dan tidak melalaikan tanggung jawab di rumah, maka di masjid lebih utama. Gitu ya. Kenapa perempuan itu dasarnya ibadahnya di rumah? Karena dia punya tanggung jawab menjaga rumah. Dalam bahasa Arab itu disebut sebagai rabbatul bait, penjaga rumah. Gitu ya, pengelola rumah. Gitu. Mengatur rumah. Maka dalam bahasa kita ibu rumah tangga. Begitu ya. Nah, kalau misalkan dengan dia itikaf di masjid, anaknya tetap terjaga, rumahnya tetap terjaga, tidak kelalaian tanggung jawab sebagai perempuannya, maka boleh di masjid beritikaf gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak dan malah ke masjid dapat fitnahnya karena laki-laki semua nanti ada omongan dan segala macam, maka di rumah lebih baik gitu ya. Dan masjid-masjid kan sekarang kita bisa milih juga, ada masjid-masjid yang memberikan akses untuk itikaf perempuan ya, yang bisa terjaga, tidak terlihat oleh laki-laki gitu ya, yang aman dan segala macam, maka yang begitu diperbolehkan selama tidak mengganggu tanggung jawab utamanya di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terjawab ya insya Allah ya, bahwa diutamakannya di rumah kalau yang perempuan ya, kalau itu. Tapi kalau misalnya bisa menghindari dari fitnah dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di masjid. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, satu lagi ya. Bentar. Bisa diulang pertanyaannya? Ini udah ulang aja teksnya nih. Bentar. Jadi tadi ada satu pertanyaan berkaitan dengan ini, Ustaz. Coba saya bentar dulu. Nah, ada orang-orang yang ada kesibukan mungkin, Ustaz ya. Mungkin dia punya kesibukan di lembaga organisasi dakwah, di lembaga keislaman, misalnya dia menyalurkan zakat atau apa ya. Kemudian dia nggak sempat beritikaf di masjid karena kesibukan tersebut. Ya mungkin sampel kayak panitia zakat dan dia harus ke pelosok-pelosok daerah atau gimana gitu ya, yang mengerjakan kegiatan-kegiatan keislaman di bulan Ramadan ya. Karena kewajiban tanggung jawabnya di pekerjaan juga, dan kerjaan beliau di aktifan di lembaga keislaman, apakah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu ya? Pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Kira-kira bisa mohon dikasih pencerahan, Ustaz. Baik, bagaimana dengan orang yang sibuk dengan dakwah? Sibuk dengan dakwah itu baik, sibuk dengan dakwah itu positif. Tetapi dengan dakwah itu kan gini loh, kita itu harus cerdas dalam mengatur momentum.
ada yang itu sifatnya insidental, ada yang sifatnya tentatif terus berlanjut ya. Yang sifatnya insidental ini kan seperti Ramadan, yang dia datang hanya setahun sekali. Maka kita harus memaksimalkan yang setahun sekali ini, gitu ya. Kalau yang tidak terlalu yang bisa tergantikan, kita bisa mengatur lah. Jadi kita harus paham takdimul aham minal muhim, mendahulukan yang penting, yang lebih penting daripada yang penting. Fikul auliyat. Misalkan dakwah mengelola halakoh dengan iktikaf. Kalau misalkan semuanya bisa digabungkan itu lebih baik. Iktikaf halakohnya di saat iktikaf, atau nggak bisa dibentur, nggak bisa digabungkan, mana yang harus dipilih? Pilih saja yang iktikaf, karena yang iktikaf kan nggak terulang, sedangkan halakoh habis lebaran masih banyak pekan-pekan selanjutnya. Atau iktikaf itu menjadi penugasan dari halakoh dakwah itu sendiri. Misalkan seperti itu, gitu kan ya. Saya rasa tidaklah, kita tidak juga seperti Nabi Nuh yang aqama bid-da'wahi lailan wa naharon, yang menegakkan dakwah siang dan malam. Kita ini setidaknya siang lah, malamnya kita masih bisa untuk beristirahat. Nah, saat istirahat itulah kita bisa untuk beriktikaf. Saya rasa begitu ya. Tetap kita bisa mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Misalkan gini, bagaimana orang yang petugas Ziswaf, kan itu kan selanjutnya, saat saya ini panitia Jiswaf, panitia Jiswafnya tugasnya di lapangan, buka gerai stand di mall, yang tugasnya sampai jam 10 malam. Ini bagaimana? Ya sisanya setelah itu kembali ke masjid. Ya ini nih kajian kita nih. Yang di rumah setelah ini ke masjid lah, ngapain di rumah? Gitu ya. Bisa nyusul, bisa ini. Saat kalau di rumah berarti istrika, gitu ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz, luar biasa ya, Masya Allah, dan alhamdulillah semakin tentu menguatkan kita ya untuk berburu di malam Lailatul Qadar ini, dan di 10 malam terakhir mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, yang entah apakah kita bisa bertemu lagi ya dengan bulan Ramadan selanjutnya. Maka ini kesempatan yang sangat langka ya, dan tidak terulang kembali. Jadi ya tadi Ustadz sudah mengingatkan kepada kita prioritas untuk mengoptimalkan di bulan-bulan suci ini, karena memang ibadah ini fokusnya di malam hari ya, yang tentu biasanya pekerjaan atau aktivitas hariannya sudah selesai begitu ya. Dan kalau kita ternyata harus bekerja di besok hari, dan itu juga bagian dari beribadah, dan kita bisa keluar dulu, nanti bisa lanjut lagi ketika malamnya untuk itikaf. Jazakallah Ustadz. Mungkin terakhir mohon closing statement Ustadz atas materi pada hari ini. Mohon closing statementnya. Baik, sekalian menutup ya, closing statementnya adalah optimalkanlah kesempatan yang Allah berikan, karena nanti kita tidak bisa mengulanginya kembali. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu seperti orang-orang yang menyesal. Rabbirji'uni la'ali a'malu sholihah fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku ingin melaksanakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Atau seperti ayat yang lain Allah katakan, walau tara idzil mujrimuna nakisur usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na amal sholihah inna muqinun. Ya Allah, nanti ada orang-orang mujrim di akhirat, dia menundukkan pandangannya di depan Allah, kemudian mengatakan, ya Allah, kami telah mendengar dan kami telah melihat, sekarang kembali kami ke dunia, kami sudah yakin. Jangan sampai seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maksimalkan waktu yang ada. Barakallahu fikum. Sekaligus saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Muhammad Syukron Mukhtar LCM AG yang sudah memberikan tausiahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah buat antum dan keluarga Ustaz, berkah juga buat kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini. Selanjutnya kita berada di ujung acara. Sebelumnya saya minta untuk on cam ya, karena kita akan foto bersama ya, foto bersama yang menjadi bukti kita ya malam ini sudah mengikuti kegiatan Satu Asa yang tentu setiap kali ada kegiatan Satu Asa bisa minta tolong on cam, panitia silakan untuk mengambil foto ya, dipimpin oleh Pak Rifki atau siapa? Ya baik, Bapak Ibu, abang kakak sekalian bisa on cam-nya. Ini ada 2 slide ya, ada 2 window. Untuk slide pertama dulu, silahkan nyalakan kameranya. Kita nggak tahu mana yang slide pertama sama yang slide kedua.
semuanya bisa Kita jalan kepada teman-teman. ya. Oke, silahkan open kameranya 1, 2, 3. Ya, tahan dulu sebentar. Sebentar. Oke, kemudian slide kedua. Oke, tahan 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang hadir pada hari ini, sebelum acara belum selesai karena ada door prize di akhir acara. Jangan lupa untuk dukung juga acara Satu Asa melalui sosial media Satu Asa di @satuasapeduli ya teman-teman semua ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang mendukung acara ini. Pertama dari inisiatif Zakat yang tadi kita sama-sama saksikan videonya, yang kedua dari Grace Safa, dari Flava Bookstore ya, dan juga bridgestock.id.goods ya. Juga ada media partner dari Teras Muda _ID, Rumah Dakwah dan Pemburu Kajian ya. Selanjutnya ada pengumuman pemenang door prize ya. Pemenang door prize kita kali ini jatuh kepada sebentar ya, jeng ya, Kak Sarah dan Kak Fadli ya, Kak Sarah dan Kak Fadli ya. Gimana nih Nanda, Kak Sarah dan Kak Fadli dapat apa nih ya dari door prize-nya apa? Nanti hubungin siapa? Hubungin ya. Selamat ya kepada Kak Sarah dan Kak Fadli. Nanti ngehubungin nomor. Ini bener kasih nomor nih. Langsung aja ngehubungin Kak Nanda ya. Kak Nanda ada di sini juga. Bisa. Ini ada nomor telepon atau nanti Nanda bisa menghubungi ya Sarah dan siapa tadi, Kak Rifki ya. Seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah sampai juga kita di akhir acara Satu Asa ini. Satu Asa apa tadi? Like up Ramadan ya. Mudah-mudahan di Ramadan kita kali ini kita mendapat keutamaan malam Lailatul Qadar, dan jihad antum berada di sini mengikuti kegiatan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Dan Ane selaku MC Imam Punarko, mohon maaf kalau ada salah ucap kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Satu lagi ya, kalau ingin berdonasi ke Satu Asa itu ada di share screen yang ada di sini, bisa ke Bank Syariah Indonesia ya, dan Bank Muamalat bisa di screenshot teman-teman dan di capture untuk yang ingin berdonasi terutama di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan donasi teman-teman di Satu Asa bisa membantu kegiatan dakwah juga di Satu Asa yang tadi juga disetelkan videonya, dan saya juga terlibat di sana. Satu Asa Student Award ya, dan Satu Asa lainnya yang berkaitan dengan dakwah di bidang pendidikan seperti itu. Teman-teman bisa screenshot tadi ya yang di-share oleh Nanda, dan kita tutup sama-sama kegiatan malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Afwan minkum. Selamat teman-teman untuk meraih malam Lailatul Qadar. Ani tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.